Gen Z sering dianggap sebagai generasi paling rewel, paling sensitif, dan paling tidak tahan tekanan. Stereotip ini muncul bukan hanya dari media, tapi juga dari generasi yang lahir di era berbeda dan memaksakan kacamata lamanya ke masa kini. Namun, kritik itu sering mengabaikan fakta penting. Gen Z hidup dalam realitas yang jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya. Mereka dibesarkan di tengah krisis iklim, ekonomi yang tidak stabil, kompetisi global yang semakin ketat, dan paparan informasi yang tak pernah berhenti. Data dari McKinsey Global Survey menyebutkan bahwa Gen Z mengalami tingkat burnout 1,4 kali lebih tinggi dibanding milenial pada usia yang sama. Sementara WHO melaporkan peningkatan signifikan pada gangguan kecemasan pada kelompok usia 15-24 tahun secara global. Dalam konteks ini, sensitivitas mereka bukan tanda kelemahan, tapi respons alamiah terhadap dunia yang modern yang menuntut terlalu banyak dalam waktu terlalu cepat. Gen Z adalah generasi yang pertama kali hidup sepenuhnya di era digital. Koneksi mereka cepat, tapi seringkali identitasnya rapuh. Setiap hari mereka dilihat, dinilai, dibandingkan, dan divalidasi secara publik melalui media sosial. Menurut APA, paparan media sosial berlebihan meningkatkan kecemasan, performatif, dan perasaan tidak cukup pada remaja Gen Z. Ironisnya, generasi yang paling terhubung justru menjadi generasi yang merasa paling terisolasi. Di sisi lain, Gen Z juga generasi yang paling vokal tentang isu sosial. Keadilan gender, kesehatan mental, keberlanjutan lingkungan. Mereka bukan tidak peduli, mereka justru terlalu peduli, sehingga sering dianggap berlebihan. Fenomena ini menciptakan gap generasi. Generasi lama melihat suara Gen Z sebagai ringkih, sedangkan Gen Z melihat generasi lama sebagai tidak empatik dan tidak mau berubah. Masalahnya bukan siapa yang benar, tapi cara keduanya gagal membaca konteks zaman masing-masing. Jika Gen Z terlihat mudah cemas, mungkin karena dunia memang telah berubah lebih cepat daripada kapasitas psikologis manusia. Dan jika mereka terlihat mudah marah, mungkin karena mereka generasi pertama yang benar-benar sadar bahwa masa depan planet ini sedang terancam. Masalah Gen Z bukan kurangnya ketangguhan, tetapi berlebihnya tuntutan. Mereka harus kuat secara ekonomi, relevan secara digital, stabil secara emosional, dan ideal secara moral. Semuanya di usia yang sangat muda. Jadi, sebelum kita menghakimi Gen Z sebagai generasi rapuh, mungkin pertanyaannya perlu dibalik. Apakah kita sebagai masyarakat benar-benar memberi mereka ruang untuk tumbuh? So, what's next?